Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini, laki-laki dan perempuan, baik yang sedang tinggal di rumah atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh dengan mobilnya, diputar kaset, didengarkan Nabuya berceramah, seakan-akan kita berdekat, meskipun saya tidak ada dalam mobil ini, tapi suara saya ada. Yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang, komputer yang dapat menghitung berjuta-juta, bahkan bermiliar dengan cepat. Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputernya nanti sudah rusak dan nikmat Allah belum juga semua dapat dituliskan. Apa yang kita syukuri? Apabila kita mengenalkan nikmat Tuhan itu, kita menjadi kaya dalam batin. Kita tidak jadi murung dalam hidup. Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi, terbenam di waktu sore, di waktu senja, lalu berganti dengan malam, dan apabila malam sudah datang, bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit. Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal Dia. Di atas bumi sendiri pun kayu-kayu yang menghijau, buah-buahan yang renum masak, ikan di laut, deburan pasir ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai, pohon kelapa nyiur yang melambai di tepi pantai, dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan, buat diucapkan pun, menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita bagaimana besarnya nikmat yang melingkungi manusia ini. Tuan-tuan yang terhormat, di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda, wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'a. Semua isi bumi ini kami sediakan buat kamu. Kami sediakan buat kamu. Sehingga apabila kita melihat ke laut, kita lihat ombak itu berdebur ke pantai, lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan menyusur ombak dan gelombang mencari ikan
Untuk siapa ikan yang dicarinya itu? Untuk kita makan. Apabila kita lihat padi menguning di sawah, kita tanamkan padi itu. Untuk siapa buahnya? Untuk kita makan. Pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki 4, kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau. Mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada. Mangga, rambutan, durian. Makanan-makanan yang lain-lain. Lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua buat kamu. Inilah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi, dan segala isi bumi ini disediakan buat kamu. Di sini kita merasa dalam hati syukur. Allah Ta'ala pun beri peringatan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. 4. Katanya, hai anak Adam, kami muliakan kamu di muka bumi ini. Kami angkat kamu di laut dan di darat. Di laut dengan kapal, di darat dengan kendaraan. Malah sampai sekarang di udara diangkat manusia. Dan diberikan rezeki. Padi menguning, buah-buahan. Yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan. Dan diberikan lagi peringatan bahwa dari binatang yang lain, manusia lebih utama. Dijadikan Allah Ta'ala bermacam-macam binatang, bermacam-macam margastawa yang ada di muka bumi ini. Manusia juga yang lebih tinggi daripada semuanya. Dan sebagai patri daripada segala nikmat yang ada itu, diutus Tuhan pula, utusan-utusannya terdiri daripada bangsa manusia sendiri. Nabi-nabi dan rasul-rasul sejak dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ishaq, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, dan lain-lain. Harun, dan lain-lain. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta manusia itu sempurna kepada manusia. Cinta Allah kepada manusia itu sempurna. Dikirim manusia sendiri buat menyampaikan. Bagaimana manusia tadi supaya selamat dalam kehidupannya. Dan diberi peringatan kepada manusia bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja. Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain. Hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang. Hidup yang sekarang ini disebut al-hayatul faniyah. Hidup yang fana. Kelihatan sebentar, kemudian hilang. Sesudah hilang tak kembali lagi. Tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah. Hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah obah kita dengan binatang.
Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran. Dia katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Akan kami lemparkan kepada neraka kesengsaraan, api neraka jahanam. Manusia, dia berhati tapi tidak memperhatikan, dia bermata tak melihat, dia berkuping tak mendengar. Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang? Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Tidak ada kata salah, kata benar dan salah pada binatang. Sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, telinganya, lebih hina dari binatang. Dan mereka itulah orang yang lalai, tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka tanda syukur kita kepada Allah. Kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang? Di mana engkau sekarang? Kemana engkau pergi lagi sesudah ini? Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia cuma memikirkan makan. Manusia disuruh memikirkan ini. Taruhlah manusia itu tidak ada nabi, tidak ada utusan dari Allah datang. Akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik, hendak menjauhi juga jalan yang buruk. Tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidup ini. Walaupun orang yang telah terlanjur berbuat buruk sekalipun dia menyesali karena dia tidak dapat menahan dirinya. Sebab itu maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan, tidak disia-siakan oleh Allah. Yahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja, tidak terpelihara, berjalan tidak tentu arah? Tidak. Tidak. Sejak dari masa dalam menjadi nutfah lagi, sampai menjadi insan sudah menjadi pikiran kita. Bagaimana keindahan Allah menjadikan kita. Nah, sebab itu maka dikatakan, bersyukurlah. Syukurilah nikmat Allah itu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya tertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia bersyukur. Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Maka di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang buruk, tahu yang baik. Tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah karena kita tahu. Kita
kita datang ke dunia cuma sekali. Sepintas, sekejap mata dibandingkan dengan umurnya dunia. Taruhlah orang berumur 100 tahun yang paling panjang. Tapi apalah artinya 100 tahun dengan umur dunia yang sudah miliar tahun. Dan apabila kita mati pun, dunia pun akan tinggal sepeninggal kita. Entah berapa juta tahun lagi, tidak tahulah. Sepintas zaman kita lalu ke dunia ini. Kita bersyukur karena kita diberi ingat. Yang sepintas zaman, yang sekejap mata itu harus kita isi. Sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik Pulau Angsa Dua, hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi bagi penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha. Fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja. Hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1400 tahun. Dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi, itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan. Sebaliknya, setelah kita sebutkan bagaimana syukur atas nikmat yang diberikan Allah, sebaliknya ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan, melainkan mengomel terus bagaimanapun banyaknya nikmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu. Memang banyak sekali manusia
Sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan, ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada CC, kursi-kursi bagus, ada lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Tanda dia bergembira, dia bilang, syukur saudara atau saudari, ada radionya nih, ada televisinya ini, ada lagi CC-nya model betul ini. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya, televisinya sudah model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu. Radionya sudah bahula ini. CC-nya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru. Saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya. Nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Sebagaimana pernah saya katakan dalam kaset ini, inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashbah. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan, akan seperti cacing karena panas orang seperti itu. Sebab dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dapat percobaan sedikit sudah gelisah, sudah seperti terbakar dirinya. Dia tidak akan merasakan nikmat hidup walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasakan nikmat hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. Sebab disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah, maka kita mengkafiri, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu seorang, bukan seorang, berdeknya berkali-kali orang. Dia datang, Abuya, saya ini susah. Kenapa? Ya Buya mengatakan kalau kita suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja sebentar malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur. 4 tahun
dia bertahajud terus-menerus. Dengan apa dia bertelanjang? Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang. Berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit. Tidak. Makan enak juga saban hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan. Tuhan, mari sini, kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh. Saya ingatkan. Apa maksudnya? Inna azabi lasyadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Sudah dapat mobil. Apa merek mobil? Mereknya Holden. Ya, tapi baru dipakai 2-3 hari. Ya, tapi sekarang ada lagi ini Holden. Mau pakai Mercedes Benz, pakai apa lagi? BMW, Volvo, macam-macam pikirannya itu sudah siksaan buat dia. Padahal bukan pula dilarang mencita-cita yang baru itu, bukan dilarang. Tapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang disyukuri. Yang telah ada ini lebih disyukuri lagi. Orang gelisah karena mengharapkan yang baru. Dia lupa keadaan kekayaan yang ada pada dirinya sendiri. Cobalah. Kita kaya. Mobil ada. Rumah besar. Ini cukup. Tapi badan sakit. Bagaimana? Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar. Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi, bukan main lah dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, katanya, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu, katanya. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadat. Dia minta, ya Allah, sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Ini saya pernah melihat. Di sini kita melihat bahwa kesehatan badan adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat, kekayaan berjuta-juta itu.
Engkau tidak banyak kekayaan, tetapi engkau makan enak. Pernah saya juga berjalan-jalan dengan seorang teman orang kaya, naik mobil lalu di dekat sawah, orang-orang bekerja sawah. Ketika itu hari kira-kira pukul 12 tengah hari, saya melihat bagaimana sesudah membajak sawahnya, orang yang punya sawah tadi makan. Dibawakan oleh istrinya dari kampung. Di dalam besek nasi yang akan dimakan oleh suaminya, dimakan oleh suaminya itu. Sehingga kawan saya yang punya mobil tadi menjadi dalam hatinya itu seakan-akan iri. Saya yang tinggal di gedung besar, di rumah besar, mempunyai mobil beginian, tidak merasa enak makan seperti itu, katanya. Coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insyaAllah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jikalau engkau lupakan nikmat itu, itu namanya sama dengan kafir. Melupakan nikmat itu sama kafir. Sebab kafir itu ada namanya kafir inat, kafir juhud, kafir nikmat, kafir inat. Artinya keras kepala. Kafir juhud, ingkar, tak mau percaya. Kafir nikmat, nikmat Tuhan telah datang, lupa nikmat itu. Itu juga termasuk kafir namanya. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tidak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah sewa saya sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang, di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada 2 rumah. Jadi yang 30 bagaimana? Lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Itu juga merubah kepada rupa muka kita. Orang yang selalu tidak puas, walaupun dia punya kekayaan sudah berlimpah-limpah, tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berungutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta, suami istri hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan yang tidak sabar. Kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang, mulai lalai daripada Tuhan. Mulai lupa kepada nikmat. Lama-lama tidak mensyukuri nikmat. Timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda. Dia mau kahwin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak sebagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar, orang ini senang ini. Tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Di sinilah tuan-tuan pendengar kaset yang saya cintai. Saya katakan di dalam agama kita disuruh qanaah. Apa? Menyambut dengan kedua belah tangan nikmat yang diberikan Allah, kecil atau besar,
Yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak, harta, berniaga rugi, istri atau anak yang dicintai